Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini hari Jumat tanggal 8 Desember ya teman-teman. Kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Kita lanjutkan kembali ya teman-teman, setelah tadi kita sudah menyusuri dari Simpang Susun Karanganom di sekitar STA 13 sampai dengan desa Jungkare, Kecamatan Karanganom di sekitar STA 18+9. Nah, kita saat ini sudah berada di sekitar desa Tempur Sari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten di sekitar STA 18+9. Nah, dari sini nanti kita terus menyusuri dari Jalan Tol Jogja Solo sampai dengan Simpang Susun Klaten di Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten di sekitar STA 22. Nah, kita nanti akan berjalan ke arah selatan ya teman-teman. Di Desa Tempur Sari yang berbatasan dengan Desa Jungkare ini nampaknya nanti akan dilanjutkan dengan pengerjaan ataupun pengangkatan balok-balok gider untuk struktur jembatan ini ya teman-teman. Nah, karena tadi kita lihat bahwa alat-alat berat jenis kren ini sudah mulai dirangkai dan dipersiapkan di sekitar Desa Tempur Sari ini. Nah, kita berjalan ke arah selatan, kita menuju ke arah Desa Melandang, Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen. Disinilah nanti akan dibangun dari rest area untuk jalan tol Jogja Solo ini ya teman-teman. Nah, rest areanya ini nantinya ada di sebelah kiri dari badan jalan tol Jogja Solo. Saat ini kita sudah memasuki dari Dusun Melandang, Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten ya teman-teman. Terlihat di sebelah kanan kita ini adalah badan dari jalan tol Jogja Solo. Nampak sudah signifikan dari proses pengurukan serta pemadatan lahannya. Dan di sebelah kiri kita ini adalah nantinya sebagai calon dari lokasi rest area, lahan dari calon rest area dari jalan tol Jogja Solo. Nampak para masyarakat ini masih memanfaatkan dari sisa-sisa tanah persawahan yang kemarin disisihkan di sekitar sini untuk nantinya dijadikan dari bahan baku pembuatan batu bata ya teman-teman, batu bata merah. Di lahan yang luas yang sudah terbuka di sebelah kiri kita inilah nantinya akan dibangun sebuah rest area teman-teman. Namun saat ini nampaknya belum dimulai dari proses pembangunan rest area tersebut. Nah, karena nampaknya masih berkonsentrasi pada penyelesaian badan jalan tol Jogja Solo ya teman-teman. Nah, di depan kita ini adalah jalan penghubung antara Manjungan Susuan ya teman-teman. Apabila kita lurus ke arah barat, ini ke arah Susuan di Kecamatan Jatinom. Nah, ini adalah struktur jembatan yang kemarin kita lihat dari proses pengangkatan serta pemasangan balok gidernya. Saat ini sedang dilakukan dari proses pengecoran lantai jembatannya. Nah, kita belok ke kiri untuk menuju dari desa PP ya teman-teman. Nah, kita saat ini masih berada di sekitar Desa Manjungan. Kita mencoba melihat lagi progres yang ada di sini ya teman-teman. Nampaknya di sebelah selatan dari jalan Manjungan Susuan ini masih terus dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Dan prosesnya ini terlihat sudah signifikan, sudah terlihat tinggi dari level ketinggian tanah uruknya. Sambil terus melihat dari progres pembangunan jalan tol Jogja Solo, kita berjalan terus ke arah selatan. Monggo kami ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silakan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Nampak di depan kita ini material tanah uruk ini ditumpuk di sekitar terowongan jalan penghubung yang ada di sekitar Desa Manjungan ya teman-teman. Nah, di depan itu adalah struktur sebuah jembatan yang dibangun di perbatasan antara Desa Manjungan dengan Desa PP, masih di Kecamatan Ngawen. Nah, saat ini sedang terus dilakukan pekerjaan penyelesaiannya. Di sini adalah sebuah jembatan ya teman-teman. Nah, terlihat
itu di sebelah kiri kita struktur dari jembatan yang sudah mulai terlihat dari rangka-rangka besinya. Pengecoran lantai jembatan juga sudah selesai, tinggal naik menuju dari abutmen, struktur abutmen yang nantinya akan menjadi pilar dari balok-balok gider pada bagian struktur jembatan ya teman-teman. Kita lihat ini nampaknya sudah terlihat signifikan. Di sebelah timurnya ini ada sebuah makom ya teman-teman, nyerempet sedikit, entah nanti akan dilakukan pemindahan atau tidak kami belum tahu ya teman-teman, karena nyerempetnya cuma dikit. Nah, kita berjalan lagi, kita memasuki dari dusun Sidodadi di desa PP Kecamatan Ngawen. Nah, nampaknya ini di sekitar jam 6 lebih sedikit ini aktivitas dari truk-truk dam ini mulai bekerja kembali ya teman-teman. Nampak truk-truk dam ini sudah mulai keluar, nampaknya sedang akan mengambil dari material tanah uruk. Mantap sekali semangatnya, bahkan pagi buta sekitar jam 6 pagi ini sudah mulai dilakukan dari aktivitas pekerjaan ya teman-teman. Proses pengurukan serta pemadatan lahan di sekitar dusun Sidodadi, desa PP, Kecamatan Ngawen ini terus dilakukan ya teman-teman. Di sini juga terus dikerjakan dari sebuah struktur terowongan jalan penghubung antar desa. Nah, kita menyeberang terus untuk menuju ke arah dari dusun Kemit, masih di desa PP, Kecamatan Ngawen. Nah, terlihat di depan kita ini adalah badan jalan tol Jogja Solo. Kita melintas di atasnya kembali karena memang saat ini masih pagi, masih sekitar jam 6 lebih sedikit ya teman-teman. Jadi aktivitas dari proses pekerjaan ini belum terlihat. Nah, ini belum dimulai dari proses aktivitas pekerjaan ya teman-teman. Nah, nampak ini material tanah uruk untuk badan jalan tol Jogja Solo ini di sekitar desa PP ini juga sudah terlihat signifikan, sudah terlihat tinggi, bahkan level ketinggiannya ini sudah menyamai bahkan lebih tinggi dari sejumlah gorong-gorong maupun terowongan jalan penghubung yang dibangun di sepanjang desa PP ini, atau lebih tepatnya berada di sekitar dusun Sidodadi. Meskipun beberapa hari yang lalu sempat terjadi turun hujan yang cukup lebat, namun kemarin 2 hari ini tidak terjadi turun hujan ya teman-teman. Area terang, permukaan dari badan jalan tol Jogja Solo ini tidak terlihat berlumpur, bahkan terlihat keras, karena memang material tanah uruk yang dipergunakan ini merupakan tanah-tanah pilihan ya teman-teman. Saat ini kita melintas di sekitar STA 20 plus 250 ya teman-teman. Nah, di depan kita itu adalah dusun Kemit, desa PP, Kecamatan Ngawen. Di sini ada sebuah struktur bokavet ya teman-teman, untuk melindungi dari objek vital nasional berupa pipa-pipa Pertamina. Nah, ini adalah bokavet yang nampaknya juga sudah selesai ya teman-teman dilakukan dari proses pengerjaannya. Nah, ini adalah bokavet yang dibangun untuk melindungi dari pipa-pipa Pertamina yang ada di sebelah kita kiri ini. Masih ada steger-steger untuk menyangganya. Nah, nampaknya ini tinggal menunggu kering, tinggal menunggu kuat saja. Nanti steger-steger ini akan dicopot. Kita berjalan ke arah selatan lagi, nampak itu di desa Kemit PP ini dijadikan tempat untuk memarkir dari armada truk-truk dam ya teman-teman. Banyak sekali armada truk dam yang terparkir di sini. Nah, ini nampaknya kalau istirahat ada di sekitar dusun Kemit PP ini. Nah, nampak ini truk-truk dam yang berjajar memenuhi dari ruas jalan tol Jogja Solo yang ada di sekitar dusun Kemit ini. Nah, nampaknya saat ini juga sudah mulai akan beraktivitas ya teman-teman. Nah, ternyata di sebuah bokavet yang melindungi dari
pipa-pipa Pertamina tadi ada persilangan sebuah struktur jalan penghubung antar desa ya teman-teman. Terowongan jalan penghubung antar desa saat ini sedang dikerjakan, sedang dirangkai dari rangka-rangka besinya. Menyilang ya teman-teman, memotong dari box cover yang melindungi dari pipa-pipa Pertamina tadi. Di sekitar desa Kemit PP yang berbatasan dengan desa Kuaren ini ada sebuah struktur jembatan ya teman-teman. Saat ini juga nampaknya sudah selesai dari proses pengerjaannya. Lantai jembatan juga sudah dicor, dan di sebelah selatannya ini struktur dari jalan tol Jogja Solo ini sudah sebagian dilakukan dari proses pengecoran utama ataupun rigid ya teman-teman. Nah, nanti kita berjalan ke atas untuk melihat dari progresnya. Karena berhenti karena masih menunggu yang sisi sebelah utaranya ya teman-teman, yaitu di sekitar desa Kemit PP ini yang saat ini sedang dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Kita saat ini sudah berada di atas dari badan jalan tol Jogja Solo di sekitar desa Kauman, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten ya teman-teman. Nah, nampak di sini sudah banyak sekali dari tumpukan-tumpukan material batu kerikil. Ini nampaknya material subways ya teman-teman, agregat subways. Dan nampak itu di sebelah timurnya itu terlihat badan jalan tol Jogja Solo yang sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran utama ataupun rigid. Nah, proses pengecoran utama ataupun rigid ini sudah selesai pada satu jalur, yaitu jalur sebelah timur ataupun yang mengarah ke arah Jogja ya teman-teman. Nah, nanti kemungkinan ini material-material subwaysnya ini untuk di sisi sebelah utara itu tinggal digeser-geser nampaknya ya teman-teman. Karena ini tempat kami berjalan ini nampaknya juga sudah dilapisi dari material subways, nanti tinggal dilakukan dari proses pengecoran dasar ataupun LC. Nah, di bawah material subways ini juga sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran dasar ataupun LC. Nah, kita berjalan terus ke arah barat. Di depan itu adalah jalan raya Jatinom Klaten ataupun jalan raya Boyolali Klaten, jalan alternatif penyingkat apabila kita dari Semarang mau ke Jogja ini biasanya lewat sini semua ya teman-teman. Nah, nantinya saat jalan tol Jogja Solo ini sudah jadi, sudah selesai, nanti kemungkinan pada pindah ke jalan tol. Di Jalan Raya Jatinom Klaten ini juga sedang dilakukan dari proses penyelesaian pada struktur flyover ya teman-teman. Nah, karena balok-balok hidungnya sudah terangkat dan sudah terpasang, ini di sisi sebelah utaranya ini, sebelah timurnya ini langsung dilakukan dari proses pengerjaan pengurukan serta pemadatan lahan. Nah, inilah Jalan Raya Jatinom Klaten ya teman-teman. Nah, kita menyeberang ke arah barat. Di sisi sebelah barat dari Jalan Raya Jatinom Klaten ini nampaknya juga terus dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Nah, di sini nampak material tanah uruk ini juga terus didatangkan untuk menyelesaikan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Nah, di sini ini sudah masuk dari Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten ya teman-teman. Kita berjalan ke arah barat dan di depan itu adalah Simpang Susun Klaten yang ada di sekitar Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten.
Nah, kita akan melihat sudah seperti apa progresnya di sekitar Simpang Susun Klaten. Nah, nanti kita juga akan menyusuri dari jalan akses exit tol Ngawen ya teman-teman. Nah, kita nanti akan tembus lagi ke arah dari Jalan Raya Ki Ageng Gribik atau Jalan Raya Jatinop Klaten tadi, namun ada di sisi sebelah selatan. Saat ini kita sudah memasuki dari Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Di balik dari struktur terowongan jalan penghubung antar desa ini adalah Simpang Susun Klaten ya teman-teman, yang ada di sekitar Desa Senden ataupun berada di sekitar STA 22. Agaknya proses pengurukan maupun pemadatan lahan ya, terus dilakukan di sekitar Simpang Susun Klaten ini ya teman-teman. Nampaknya di depan itu ada sebuah truk dam pengangkut material tanah uruk yang terperosok. Nah, ini nampaknya harus menunggu operator alat berat untuk mendorongnya ini nanti. Nah, sebentar lagi operator-operator ini akan memulai aktivitas. Nunggu sebentar ya Pak ya. Saat ini kita berada di tengah-tengah dari lahan Simpang Susun Klaten ya teman-teman. Nah, nampak luas sekali, lahannya sudah terbuka dan kita melintas ataupun berjalan di atas badan utama dari Jalan Tol Jogja Solo. Depan itu adalah struktur underpass dari Simpang Susun Klaten. Nah, ini berbeda dari yang lain. Kalau yang lain itu berbentuk flyover, di sekitar Simpang Susun Klaten ini aksesnya itu adalah sebuah underpass ya teman-teman, yang mengarah ke exit tol. Nantinya jalur utama pada badan Jalan Tol Jogja Solo ini akan diuruk setinggi dari struktur terowongan yang ada di depan kita itu ya teman-teman. Nah, jadi di sekitar Simpang Susun Klaten ini masih memerlukan material tanah uruk yang cukup signifikan. Nah, karena saat ini kurang banyak dari level ketinggian yang diperlukan. Saat ini kita akan berjalan ke arah selatan, kita berjalan menyusuri dari jalan akses exit tol Ngawen ya teman-teman. Nah, kita akan melihat perkembangannya dari jalan akses exit tol Ngawen ini. Nah, kita nanti juga akan melihat perkembangan dari pembangunan gerbang tol ya teman-teman. Apakah sudah dimulai? Terakhir kali kita kemarin ke sini titik lokasinya itu masih dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Nah, kita akan coba melihat lagi apakah sudah dimulai dari proses pengerjaan bangunan fisik dari gerbang tolnya. Di depan kita itu ada sebuah struktur
terowongan jalan penghubung antar desa ya teman-teman, saat ini sudah selesai dari proses pengerjaannya. Nah, terakhir tadi kita kemarin ke sini masih dalam proses pengerjaan ya teman-teman. Dan di depan itu adalah lokasi dari gerbang tol. Nampaknya sudah ada kegiatan ya teman-teman. Nah, kita coba melihat. Nampaknya saat ini sudah mulai dikerjakan dari pembangunan fisik gerbang tol Ngawen yang ada di Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Terlihat itu di atas itu adalah kolom-kolom besi yang nantinya akan menjadi rangka dari bangunan gerbang tol Ngawen ya teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya kita nanti coba melihat ke atas sana ya teman-teman. Nah, mumpung belum banyak kegiatan. Dan seperti inilah progres dari pengerjaan gerbang tol Ngawen ya teman-teman. Nah, saat ini sudah mulai dikerjakan, sudah mulai dibangun dari gerbang tol Ngawen yang ada di Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Ini adalah gerbang tol ketiga dari Jalan Tol Jogja Solo ya teman-teman. Yang pertama adalah gerbang tol Kuirang, terus gerbang tol Kuncen, dan yang ketiga ini adalah gerbang tol Ngawen. Ini adalah akses keluar masuk untuk Klaten Kota. Jadi ini paling dekat apabila teman-teman ingin keluar dan mengarah ke arah Klaten Kota. Terlihat kolom-kolom besi yang nantinya akan menjadi tiang-tiang dari bangunan gerbang tol Ngawen ini sudah berdiri ya teman-teman, sudah disiapkan dan nantinya ini akan dicor untuk menjadi bangunan dari gerbang tol Ngawen. Terus ikuti kami setelah kita melihat dari progres gerbang tol Ngawen, kita akan berjalan terus ke arah dari exit tol Ngawen ya teman-teman, yang bertemu dengan Jalan Kiai Ageng Gripik ataupun Jalan Raya Jatinom Klaten. Nah, kita akan melihat di mana titik bertemunya dari jalan akses exit tol Ngawen ini, jalan akses tol yang terdekat dengan Klaten Kota ya teman-teman. Agaknya di jalan akses exit tol Ngawen ini masih banyak berkonsentrasi dari proses pembangunan sejumlah gorong-gorong saluran irigasi serta terowongan jalan penghubung antar desa ya teman-teman. Banyak sekali gorong-gorong maupun terowongan yang dalam tahap pengerjaan ataupun masih dalam proses pekerjaan. Pasukan kambing ini juga ikut-ikutan melintas di atas dari badan jalan tol Jogja Solo. Nah, seperti di depan kita ini juga nampak sebuah struktur terowongan jalan penghubung antar desa yang masih dalam tahap konstruksi ya teman-teman, baru dalam tahap merangkai dari besi-besi, rangka-rangka besinya ya teman-teman, serta pemasangan dari begesting-begesting yang menjadi cetakan dari box cover yang nantinya akan menjadi sebuah struktur terowongan jalan penghubung antar desa.
Jalan akses exit tol Ngawen ini sendiri melingkari dari Desa Ngawen ya teman-teman. Dari sisi sebelah barat Desa Ngawen langsung tembus ke sisi sebelah utara ataupun timur dari Desa Ngawen. Nah, tembusnya ini nanti di Jalan Raya Ki Ageng Gribik ataupun Jalan Raya Jatinom Klaten. Di depan itu adalah Jalan Raya Ki Ageng Gribik. Dan di sebelah kiri kita ini juga ada sebuah pipa Pertamina ya teman-teman. Nampaknya saat ini sedang dikerjakan dari penanganan khusus seperti yang ada di sekitar Desa Kemet tadi nampaknya. Akhirnya kita sudah tembus di Jalan Raya Ki Ageng Gribik ya teman-teman. Bila kita ke kanan ini ke arah Klaten kota, apabila kita ke kiri ini ke arah dari Ngupe, Jatinom, Tulung, Boyolali ya teman-teman. Nah, bila kita dari exit tol Ngawen ini kita keluar di sekitar Jalan Raya Ki Ageng Gribik ini, kita ke arah kanan ke arah Klaten kota ini kurang lebih 200 meter atau 300 meter itu ada sebuah hutan kota ya teman-teman, yaitu hutan kota Anggergunung. Teman-teman bisa istirahat di situ karena tamannya sangat luas dan bersih ya teman-teman, seperti hutan kota, pokoknya rindang sekali. Beginilah sedikit gambaran serta tayangan dari progres pembangunan Jalan Tol Jogja Solo yang sudah kita lihat bertahap dari STA 1 sampai dengan STA 22, dari exit tol Colomadu sampai dengan exit tol Ngawen di Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten ini ya teman-teman. Semoga saja sedikit tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk mensubscribe channel Dua Pejuangi bagi teman-teman yang belum mensubscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Sana pagi di pinggir jalan masih sekitar jam setengah 7 ini suasananya sangat ramai sekali ya teman-teman. Dan harum wangi ya, masih pada wangi-wangi mau berangkat kerja maupun berangkat sekolah. Nah, kita akhiri dulu sampai di sini ya teman-teman. Semoga saja sedikit tayangan ini tadi dapat memberikan gambaran untuk teman-teman semua. Tidak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan Jalan Tol Jogja Solo ini terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan untuk terus diberikan kesehatan, kelancaran, kelimpahan, serta kemudahan dalam menjemput rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salahnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.